Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Niswah dengan nomor peserta 232680019. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan draft proposal disertasi saya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi ujian masuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang ingin saya angkat yaitu tentang analisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak dalam perspektif manajemen strategi. Yang melatar belakangi bahwa menurut saya topik ini perlu diangkat dan menarik, yaitu bahwa city branding Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan slogan Demak Kota Wali memiliki banyak potensi bagi pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak. Bahkan Kabupaten Demak berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi pusat pariwisata religi di Indonesia. Hal ini karena secara historis Kabupaten Demak pernah berdiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, dibantu dengan para wali songo. Kemudian Kabupaten Demak juga menyimpan potensi pengembangan pariwisata religi yang sangat menarik karena terdapat banyak destinasi pariwisata religi seperti adanya Masjid Agung Demak yang merupakan masjid bersejarah karena dibangun langsung oleh Raja Kerajaan Islam di Demak dan dibantu oleh para wali songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian ada juga makam-makam raja di Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak yang masih dalam satu kompleks dengan Masjid Agung Demak. Di Masjid Agung Demak juga terdapat museum bersejarah yang bisa menjadi wisata edukasi dan religi karena di situ ada sejarah-sejarah peninggalan Wali Songo dan kerajaan-kerajaan Demak, sebagian yang masih bisa disaksikan. Kemudian ada juga makam salah satu wali ya, dalam sejarah Wali Songo, yaitu makam Sunan Kalijaga. Selain itu juga ada makam yang cukup unik karena makam yang masih eksis dan bertahan seakan terapung di tengah lautan, yaitu makam dari Syekh Yai Mudakir yang berada di salah satu desa di Kecamatan Sayung. Jadi karena desa ini memang merupakan salah satu desa yang terdampak bagi adanya rop atau air pasang laut yang cukup tinggi sehingga menenggelamkan sebuah desa. Semua rumah, bangunan yang ada di wilayah tersebut semuanya sudah tenggelam, kecuali satu makam ini. Makam ini masih ada, sehingga tampak terapung di sana. Nah, meski berbagai cara untuk mempromosikan pariwisata religi Kota Demak ini sudah dilakukan oleh para stakeholders, namun mengapa pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak ini belum bisa dikatakan memuaskan, mengembirakan, dan meningkat serta berkembang secara signifikan. Oleh karena itu, menurut saya bahwa hal ini sangat menarik untuk diangkat sebagai sebuah topik penelitian tentang analisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak dalam perspektif manajemen strategik. Adakah manajemen strategik atau rencana-rencana strategik yang sudah diimplementasikan atau diterapkan oleh para stakeholders
para pemegang polsek di Kabupaten Demak ini dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak. Adapun problem yang melatar belakangi bahwa saya menarik sebuah benang merah bahwa Kabupaten Demak dengan city brandingnya sebagai kota wali seakan menjadi ikon kota yang religius. Sehingga tidak berlebihan jika dengan segala potensi destinasi pariwisata yang dimiliki tersebut, Demak bisa menjadi pusat kota pariwisata religi di Indonesia yang menarik dan bisa berkembang. Namun hingga saat ini, perkembangan pariwisata religi Kabupaten Demak belum tampak dikemas secara lebih menarik, inovatif, dan terintegrasi menjadi paket pariwisata yang terkelola dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut terkait peran para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak. Adapun rumusan masalah yang saya rumuskan di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengelolaan pariwisata religi di Kabupaten Demak. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak dalam perspektif manajemen strategi. Adapun teori yang saya pakai, yaitu menurut Sondang Pesiagian, bahwa manajemen strategik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian, Alex Miller juga merumuskan proses manajemen strategik, setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama, formulasi strategik, ya, menentukan formulasi strategiknya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, implementasi strategik, bagaimana mengimplementasikan strategi yang sudah diformulasikan sebelumnya. Dan yang ketiga, evaluasi strategik, yaitu mengevaluasi penerapan atau implementasi strategik yang sudah dijalankan. Dalam penelitian ini nantinya teori tentang manajemen strategik tersebut akan diimplementasikan untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak. Adapun metodologi dari penelitian saya nantinya, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan data yang akan saya pakai yaitu observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Observasi nantinya akan saya lakukan untuk mengamati dan mengobservasi destinasi-destinasi pariwisata religi yang ada di Kabupaten Demak tersebut, bagaimana pengelolaannya, kemudian juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan juga dari pemerintah Kabupaten Demak. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam pengembangan pariwisata religi yang ada di Kabupaten Demak. Kemudian wawancara yang akan saya lakukan, saya akan mewawancarai stakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak ini, baik dari pengelola destinasi wisata, kemudian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Demak. Selain itu juga saya akan mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang akan saya pakai yaitu model Mills dan Huberman. Dalam hal ini, saya akan mereduksi data yang saya dapatkan, kemudian saya akan menyajikan data tersebut, mendisplay data yang sesuai dengan topik penelitian yang akan saya angkat. Dari situ kemudian
akan ada proses penarikan kesimpulan dalam analisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak dalam perspektif manajemen strategi. Nah, adapun desain penelitian yang ingin saya angkat di sini, bahwa kerangka pikir yang saya pakai, saya melihat bahwa ada potensi pengembangan destinasi pariwisata religi di Kabupaten Demak ini untuk dikembangkan, bahkan sangat berpotensi untuk menjadi pusat kota pariwisata religi di Indonesia. Oleh karena itu, saya akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan, kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan, diterapkan dalam strategic planning yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Demak, yang mana hal itu untuk bisa dianalisis dalam perspektif manajemen strategik, sehingga akan ditemukan desain pengelolaan dan pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Demak ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.